Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan. Jika kita boleh memasuki hari ini, hari yang baru, hidup yang baru. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan bagi kita. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Desember 2020. Saya ingin mengajak kita kembali membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, perikop firman Tuhan ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 21 sampai ayat yang ke-31 sangat berkaitan erat dengan perikop sebelumnya. Di mana di perikop sebelumnya diceritakan tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kronologinya yaitu kepala rumah ibadat ketika dia tahu bahwa Yesus ada di Kapernaum, maka dia datang mencari Yesus karena anak perempuannya yang baru saja meninggal. Dia beriman, dia percaya kepada Yesus. Dia katakan kepada Yesus, ya, sambil berlutut menyembah Yesus, dia mengatakan, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ini adalah perkataan iman dari kepala rumah ibadat. Datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kemudian, ya, di tengah perjalanan menuju ke rumah kepala rumah ibadat ini ada seorang wanita, seorang perempuan yang telah 12 tahun pendarahan. Dia juga beriman, dia juga percaya kepada Yesus. Dia katakan di dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, setelah dia menjamah jubah Yesus, maka pada saat itu juga dia sembuh. Nah, perikop ini ada sangat berkaitan dengan perikop di atas, dua mujizat sebelumnya. Ya, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan dan juga membangkitkan anak kepala rumah ibadah yang baru saja meninggal itu, ya, Yesus meninggalkan rumah kepala rumah ibadat. Ketika dia meninggalkan rumah kepala ibadat ini, dikatakan ada dua orang buta mengikutinya sambil berseru, kasihanilah kami, hai anak Daud, kasihanilah kami, hai anak Daud. Yesus tidak langsung menjawab atau merespon permintaan daripada dua orang buta ini. Kalau kita melihat bahwa orang buta ini, ya, dari perjalanan dari rumah kepala rumah ibadat itu sampai Tuhan Yesus masuk lagi ke rumah yang lain, Yesus tidak memberikan respon, tidak memberikan tanggapan, tidak menjawab seruan daripada dua orang buta ini. Sampai ketika Yesus masuk ke dalam rumah, baru Yesus bertanya kepada kedua orang buta ini. Yesus katakan kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Kemudian jawab dua orang yang buta ini, ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau dapat melakukannya. Ini juga adalah perkataan iman daripada dua orang buta ini. Ya, dari mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini kita bisa belajar bahwa kedua orang buta ini dia tidak berputus asa ketika Tuhan Yesus tidak segera menjawab doanya. Ya, walaupun Yesus tidak memberikan respon ketika ada di perjalanan, tetapi kedua orang buta ini dia tetap mengikut Yesus, dia tetap berseru, dia tetap mohon belas kasihan daripada Yesus. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Yesus dapat menolong mereka, ya, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Oleh karena itu mereka terus mengikuti Yesus. Oleh karena itu terus mereka berseru mohon belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini, ya, apapun pergumulan
yang saudara hadapi. Ya, mungkin sudah lama saudara berseru dan berdoa kepada Tuhan, namun Tuhan belum menjawab doa saudara. Saya mau katakan, biarlah engkau tetap berseru berdoa kepada Yesus dengan setia, dengan tanpa berputus asa, tanpa berputus harap. Terus datang di hadapan Tuhan Yesus, berseru berdoa memohon kepadanya, sampai pada waktunya Tuhan akan mendengar dan juga menjawab doa saudara. Kemudian Tuhan Yesus katakan, ketika kedua orang buta ini mengatakan, "Ya Tuhan, kami percaya." Maka Tuhan Yesus katakan, "Jadilah padamu menurut imanmu." Jadilah padamu menurut imanmu. Artinya kalau kedua orang buta ini dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bahwa Yesus dapat menolong mereka, bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka, maka mereka akan sembuh. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan sembuh. Nah, kemudian setelah Yesus menjamah mata kedua orang buta itu, maka sesuai dengan imannya mereka menjadi sembuh. Mereka menjadi sembuh. Ini menunjukkan kepedulian Yesus. Ini menunjukkan belas kasihan Yesus kepada orang yang mengalami pergumulan dan penderitaan, yang mau datang kepada Yesus, yang mau berseru berdoa, yang mau berharap kepada Yesus. Yesus tidak pernah menyia-nyiakan. Yesus tidak pernah mengabaikan. Yesus tidak pernah tidak peduli kepada pergumulan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus peduli. Dan Yesus menolong orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, yang sungguh-sungguh datang berharap kepadanya. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan mata kedua orang buta ini, Yesus berpesan kepada mereka, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan kepada siapapun." Kenapa Yesus memberitahukan hal ini kepada dua orang buta? Supaya mereka tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang mereka alami. Ya, di awal tadi kedua orang buta ini menyebut Yesus anak Daud. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Istilah anak Daud ini menunjukkan kepada janji kedatangan Mesias, bahwa jikalau Mesias datang, maka dia akan datang sebagai keturunan Daud. Mesias akan datang sebagai keturunan Daud. Nah, untuk menghindari salah pengertian daripada orang Yahudi, karena orang Yahudi selalu berpikiran kalau Mesias datang maka mereka akan memulihkan keadaan Israel secara politik. Mesias akan memerdekakan mereka daripada penjajahan Romawi secara politik dan membangun kerajaan Israel. Kejayaan Israel akan dikembalikan. Nah, Yesus tahu bahwa jikalau orang beranggapan demikian, maka visi misinya datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa menjadi disalah mengerti. Oleh karena itu Yesus katakan, jangan kau memberitahukan kepada siapapun, karena saatnya belum tiba, waktunya belum tiba. Memang Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Mesias, anak keturunan daripada Daud. Tapi Yesus menghindari salah pengertian daripada orang-orang Yahudi, bahwa Yesus datang bukan untuk memulihkan kuasa dan kerajaan secara politik, tetapi Yesus datang sebagai Mesias yang menyelamatkan, yang membebaskan orang dari perbudakan dosa, daripada kematian yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat yang terjadi adalah merupakan rentetan mujizat. Bagaimana Yesus menyembuhkan wanita yang telah 12 tahun sakit pendarahan. Kemudian Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang baru saja meninggal. Dan Yesus menjamah dan menyembuhkan mata dua orang buta yang beriman percaya kepadanya, disembuhkan oleh Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa, otoritas untuk menyembuhkan dan juga menolong orang-orang yang mengalami kesusahan yang percaya kepadanya. Biarlah saudara dan saya terus berharap dan percaya kepada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Di mana firman-Mu terus mengingatkan kepada kami akan perbuatan-perbuatan Yesus, akan otoritas kuasa Yesus ketika Dia ada di dalam dunia ini, melakukan mujizat demi mujizat untuk membuktikan bahwa Dia mempunyai otoritas kuasa di dalam dirinya sendiri, bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan dan juga membangkitkan orang mati sekalipun. Biarlah iman percaya kami boleh semakin diteguhkan melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Berkati kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini jaga lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, nanti malam ada persekutuan doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat membukakan jalan keluar dari segala pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.